Halo Rivers, Sembilan TV di sini dan ini adalah update Nano Reef Tank yang usianya udah 9 bulan. Nah, khususnya hari ini kita akan membahas tentang CC atau Cleaning Crew. Ya, apa aja ya? Cleaning Crew rekomendasi by Sembilan TV. Ini adalah yang part 2 ya. Dan biar beda aja sih karena sebelum-sebelumnya kita selalu membahas tentang itu aja. Nah, sekarang kita bahas tentang cleaning crew guys ya. Oke, cleaning crew yang pertama rekomendasi by Semil TV ya adalah ikan, yakni ikan jabing glodok. Kalau nama lainnya sih Benny ya, Benny fish. Kalau nama latinnya ya nanti akan saya spillkan di atas ini ya. Yap, kenapa jabing glodok nomor satu ya? Karena dia adalah cleaning crew yang paling rajin guys, paling rajin bersih-bersih alga yang ada di pasir, di batu, bahkan di kaca juga. Dia nggak mungkin berhenti sampai perutnya itu buncit gitu ya. Jadi itu yang menjadi rekomendasi yang pertama. Tapi ikan ini juga agak usil sih. Beberapa kasus itu diantaranya dia akan sering numpang di koral. Jadi kalau misalkan ada koral, misalkan kayak payungan nih ya atau jamur gitu ya, dia akan numpang di situ. Tapi lama-lama kelamaan untuk jamur atau koral yang tumpang itu nanti terbiasa ya, jadinya tetap mekar meskipun ditumpangi. Dan ada kasus juga kalau misalkan dia tuh stres atau nggak kerasan ya di akun kita, dia itu akan lompat. Ya itu hanya beberapa kasus gitu. Tapi saya selama main reef selama 3 tahun ini nggak pernah menjumpai ikan jabing glodok itu sampai lompat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini adalah bintang laut pasir ya, starfish, tapi yang warnanya putih ya guys, tolong dibedakan, jangan memilih yang warnanya biru atau merah karena beda jenis dan beda fungsi ya. Kalau yang merah sama biru itu fungsinya sebagai hiasan aja. Kalau yang putih, bintang laut pasir ini membantu membersihkan pasir ya, mengolah pasir. Jadi dari itu pun juga akan bersih di situ. Juga pasir yang berlumut akan diolah sama dia, ya karena kan digulung-gulung gitu kan. Dia juga tidurnya di pasir ya guys. Jadi pasirnya akan bersih. Itu ya. Tapi kelemahannya dia itu kalau misalkan airnya, terutama kadar garamnya ya, salinitasnya terlalu tinggi, biasanya bukan biasanya tapi sering ya, bintang laut pasirnya akan terurai, lebur, hancur gitu ya, dan akhirnya mati. Dan parameter yang lainnya, khususnya di amonia ya. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga adalah ikan botana. Kenapa ikan botana yang ketiga ya? Karena menurut saya dia juga agak rajin. Khususnya yellow tank alias yellow botana ya. Yellow botana ini juga tergolong ikan yang rajin banget bersih-bersih lumut yang ada di pasir, di batu ya, dan ada di kaca juga. Itu ya. Jadi kalau kalian nyari yellow tank yang harga murah, cukup beli yellow botana ya guys. Tapi memang bentuknya beda aja sih. Dari yellow botana, yellow tank, yellow botana lebih lonjong ya. Kalau yellow tank lebih gepeng kayak ikan burung laut. Tuh ya. Kelemahannya dia apa? Kelemahannya dia kalau udah gede warnanya nggak jadi kuning lagi, jadi coklat, jadi botana kapsul gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada Nazarius Nile. Ya, ini wajib banget ya versi Semble TV. Kenapa Nazarius Nile wajib banget? Karena dia juga membantu mengolah pasir ya. Dia dulunya pun juga di pasir. Kalau misalkan ada pelet atau ada ikan yang mati atau ada bangkai ikan atau ada mungkin kalian pas direct anemon pakai udang nggak habis, dihabiskan sama si Nazarius Nile ya. Dia tergolong cleaning crew pembersih, saking bersihnya ya. Tapi awas ketika kalian direct ke donat, sinarina atau otak, ketika nanti dia tuh bisa manjat ya, tapi kebanyakan nggak bisa manjat sih, soalnya di donat, sinarina itu kan licin ya. Tapi kalau dia bisa naik nanti direbut sama si Nazarius Nile. Makanya hati-hati sambil dipantau ya kalau misalkan ngasih makan direct ke donat dan kawan-kawan tadi ya. Kemudian ya nggak enaknya dia juga kadang-kadang sering numpang-numpangi koral ya, terutama koral yang kecil-kecil kayak zoa ditumpangi juga. Oh ya, untuk bintang laut pasir juga sama loh.
dia itu kalau misalkan pasirnya udah penuh sama koral ya bingung juga tidur di mana dia. Pasti dia akan numpang-numpangi pasir yang mengakibatkan zoanya atau koral yang ada di pasir tadi tidak mekar lagi gitu ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir aja karena yang lainnya akan kita bahas di sesi selanjutnya. Yang kelima adalah kelomang kaki biru ya. Guys, kenapa nggak kelomang kaki merah atau yang coklat? Ya, menurut pengalaman saya, yang kaki biru lah yang paling rajin membersihkan pasir dan membersihkan lumut ya, alga yang ada di batu dan pasir. Kelemahannya atau minusnya dia adalah dia sering manjat-manjat ya. Jadi kalau di dekor itu pasti dia manjat. Kemudian kalau misalkan ada koral, baik itu di pasir atau di batu dekor, dia tuh pasti naik-naik dan akhirnya dia jatuh koralnya ya. Tuh usilnya dia gitu. Cuma saya sukanya dia juga salah satu pembasmi alga Bryopsis terhandal ya. Jadi kalau misalkan ada alga yang keras-keras banget, kalau misalkan cabut kotak-kotak gitu, pakai kelomang kaki biru dijamin bersih. Oke, itu menurut Simile TV ya. Bagaimana? Kalau misalkan menurut kalian gimana nih? Yang pantas menyandang cleaning nomor 1 siapa? Coba komen ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh iya, ada lagi ya. Satu lagi sih. Kalau yellow tanah tadi juga oke, tapi kalau misalkan pakai dori gimana? Atau letter stick gitu ya. Bisa juga. Cuma kalau letter stick itu kalau dia udah makan pelet ya guys. Kalau misalkan udah makan pelet, dia kebanyakan lupa sama lumutnya ya. Kalau cabai glodok dia nggak makan pelet. Beberapa kasus ya sampai sekarang yang saya alami itu cabai glodok nggak mau makan pelet. Dia makannya cuma alga atau lumut ya. Jadi aman. Dan untuk kelomang kaki biru dia juga membantu ketika ada limbah khususnya pelet atau ikan mati gitu ya yang ditemukan sama dia pasti juga dimakan sama si kelomang kaki biru itu ya tambahannya. Kalau yang lain silahkan komen ya. Saya juga bukan manusia sempurna jadi kita saling sharing aja. Menurut kamu gimana, siapa yang menduduki peringkat 1 cleaning crew? Oke, terima kasih guys.